Oke, saya mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 811423098. Saya dari kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang ketahanan nasional Indonesia sebagai geostrategi Indonesia. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia merupakan konsep yang komprehensif dan strategis untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Konsep ini mencangkup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang terintegrasi dan saling memperkuat. Ketahanan nasional Indonesia dibangun atas dasar Pancasila sebagai ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa serta Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan konstitusi, tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera, dan keadilan, serta mampu menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi dan komponen ketahanan nasional. Kita bahas dari definisi ketahanan nasional dulu. Ketahanan nasional merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup bangsa serta mencapai tujuan nasionalnya. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik datang dari dalam maupun dari luar. Untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Selanjutnya, komponen ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 5 komponen utama, yaitu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Kelima komponen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam membangun ketahanan nasional yang kuat. Misalnya, ketahanan ideologi yang kokoh akan memperkuat ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan keamanan. Sebaliknya, kelemahan pada salah satu komponen akan berdampak pada kelemahan komponen lainnya. Tujuan utama dari ketahanan nasional Indonesia adalah untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Melalui ketahanan nasional, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang bersifat ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus bertahan dan berkembang sebagai negara yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan konsep ketahanan nasional di Indonesia. Pertama, era awal kemerdekaan. Konsep ketahanan nasional di Indonesia bermula pada masa awal kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan termasuk serangan militer Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada masa ini, para pendiri bangsa mulai membangun konsep pertahanan nasional sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini tercermin dalam semangat juang para pahlawan yang menolak untuk menyerah pada penjajah. Yang kedua, Orde Lama dan Orde Baru. Selama periode Orde Lama dan Orde Baru, konsep ketahanan nasional terus dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah.
Pada masa Orde Lama, konsep ini diwujudkan melalui revolusi nasional dan perjuangan mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Sementara pada masa Orde Baru, konsep ketahanan nasional lebih ditekankan pada aspek stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan sebagai prasyarat pembangunan nasional. Yang ketiga, era reformasi. Memasuki era reformasi sejak tahun 1998, konsep ketahanan nasional semakin berkembang dan mengalami perubahan. Dalam konteks ini, konsep ketahanan nasional tidak hanya fokus pada aspek keamanan dan stabilitas, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Upaya untuk memperkuat ketahanan nasional pun dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan identitas nasional, dan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembangunan ketahanan nasional. Pembangunan ketahanan nasional di Indonesia merupakan upaya strategis untuk memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Strategi ini meliputi berbagai aspek mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Secara ekonomi, pembangunan ketahanan nasional diwujudkan melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing industri dalam negeri, diversifikasi sumber daya, serta pemanfaatan teknologi modern. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dari sisi sosial dan budaya, strategi pembangunan ketahanan nasional difokuskan pada penguatan jati diri, nilai-nilai luhur, dan karakter bangsa. Ini termasuk melestarikan warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempererat kohesi sosial di dalam masyarakat. Dalam bidang politik dan pertahanan keamanan, strategi pembangunan ketahanan nasional diarahkan pada penguatan kelembagaan, kapasitas, dan koordinasi antar instansi pemerintah, serta peningkatan kemampuan pertahanan dan intelijen untuk menghadapi ancaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional. Pertama, peran pemerintah. Pemerintah memainkan peran kunci dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun strategi pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pemerintah juga bertugas untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, membangun infrastruktur yang memadai, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kemajuan bangsa. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, peran aktif masyarakat juga sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi dalam proses pembangunan seperti gotong royong, sukarela, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menjaga nilai-nilai luhur, budaya, melestarikan lingkungan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, sinergi pemerintah masyarakat. Keberhasilan dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia tidak dapat dicapai tanpa adanya sinergi yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus saling bahu-membahu, saling mendukung, dan saling melengkapi dalam menjalankan perannya masing-masing. Dengan kerjasama yang harmonis, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman serta mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang unik, memiliki beberapa tantangan dan ancaman yang dapat mempengaruhi ketahanan nasionalnya.
Salah satu tantangan utama adalah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal ini dapat memicu potensi konflik internal jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman lainnya adalah maraknya separatisme dan disintegrasi bangsa, terutama di daerah-daerah yang memiliki aspirasi otonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Perubahan iklim global juga memberikan tantangan tersendiri seperti meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam serta kelangkaan sumber daya alam. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi dan globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Selain itu, ancaman terorisme dan kejahatan transnasional juga menjadi perhatian serius bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan nasionalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi geostrategi dalam ketahanan nasional Indonesia. Geostrategi memainkan peran kunci dalam memahami dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik dan kompleks, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, posisi strategis. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikannya sebagai titik pertemuan jalur perdagangan dan transportasi internasional. Kedua, kekayaan sumber daya. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk cadangan minyak, gas mineral, hutan, dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, kerentanan bencana. Letak Indonesia di antara lempeng-lempeng tektonik membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Yang keempat, lingkungan strategis. Keadaan geopolitik dan geoekonomik di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat mempengaruhi posisi strategis Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh faktor geografis, demografis, dan sumber daya alam terhadap ketahanan nasional. Faktor geografis, demografis, dan sumber daya alam memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat besar dan beragam. Topografi dari gunung, hutan, hingga lautan. Kondisi geografis ini memberikan kedaulatan dan kekuatan pertahanan yang kuat, namun juga tantangan dalam hal integrasi wilayah dan konektivitas. Secara demografis, Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam suku, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini menjadi kekuatan Indonesia, tetapi juga rentan terhadap konflik sosial dan ancaman disintegrasi. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional dan integrasi sosial menjadi penting untuk mempertahankan ketahanan nasional. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah seperti minyak, gas, mineral, dan keanekaragaman hayati juga memberi keuntungan ekonomi, namun rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan nasional jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi ketahanan nasional dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Yang pertama, integrasi konsep ketahanan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan konsep ketahanan nasional ke dalam berbagai kebijakan pembangunan. Hal ini terlihat dari upaya penyeimbangan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman,
baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, prioritas pembangunan daerah. Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan meningkatkan kemandirian daerah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan memperkuat integrasi nasional. Yang ketiga, penguatan ketahanan ekonomi. Salah satu fokus utama dalam implementasi ketahanan nasional adalah penguatan ketahanan ekonomi. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak ekonomi internasional. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu prospek dan harapan masa depan ketahanan nasional Indonesia. Pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketahanan nasional Indonesia yang kuat akan membawa prospek yang cerah bagi kesejahteraan rakyat dengan memastikan keamanan, stabilitas politik, dan kemakmuran ekonomi pemerintah. Dapat memfokuskan pada program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti penyediaan lapangan kerja, akses pendidikan dan kesejahteraan yang merata, serta pengembangan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, peningkatan daya saing global. Dengan ketahanan nasional yang kokoh, Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di kancah global. Hal ini akan membuka pintu bagi masuknya investasi asing, transfer teknologi, dan peluang ekspor yang lebih besar. Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan memainkan peran yang lebih strategis dalam percaturan geopolitik regional maupun internasional. Yang ketiga, integrasi wilayah di kebinekaan. Penguatan ketahanan nasional juga akan mendukung integrasi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dapat dijaga dan dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pembangunan yang merata dan inklusif serta penghargaan terhadap kebinekaan, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam pengelolaan keberagaman. Yang keempat, peran strategis di kawasan dan global. Dengan ketahanan nasional yang kokoh, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih strategis di kawasan Asia Tenggara dan di kancah global. Posisi geografis Indonesia yang sangat penting, serta potensi sumber daya alam dan demografinya, akan membuat Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik yang diperhitungkan. Hal ini akan meningkatkan wibawa dan bargaining power Indonesia dalam berbagai forum internasional. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.